Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Yang di sini saya mau menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW yang akan dijelaskan oleh rekan saya Devin Abang Mulan dan Eva Nur Hasanah yang akan dijelaskan nanti. Kami persilahkan. Ya, Baitul Mal. Baitul pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, harta merupakan sumber pendapatan negara yang disimpan di Baitul Mal dalam jangka waktu singkat untuk kemudian distribusikan kepada masyarakat hingga tidak tersisa sedikit apapun. Didiskusikan, ya, maksudnya untuk kepentingan perang, untuk kepentingan pembangunan atau lain sebagainya. Melanjut pada presentasi sebelumnya, yang ketiga yaitu pemikiran ekonomi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang tidak akan ada habisnya, termasuk dari sudut pandang ekonomi. Ya, oleh karena itu pemakaran dalam paket ini akan bersifat berpoin-poin. Nah, dari pemikiran ekonomi Islam yang terjadi pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun latar belakang budaya dan kehidupan Rasulullah pada masa kecil sangat mempengaruhi corak pemikiran ekonomi pada masa Islam. Ya. Oleh karena itu, masa sebelum kenabian harus dibahas pula dalam paket ini. Makanya saya bahas yang dimaksud budaya di sini adalah perilaku masyarakat yang telah turun-temurun dilakukan. Misalnya masyarakat Arab ketika berbisnis lebih menekankan pada perdagangan, seperti dilukiskan dalam Quran surat Al-Quraisy ayat 1-2 yang berbunyi, yang artinya maksudnya karena kebiasaan orang-orang Quraisy yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Ya, bisnis Rasulullah sebelum kenabian sudah bukan lagi rahasia bahwa Rasulullah SAW menjadikan perdagangan sebagai profesi utama, ya, yang mana masyarakat Arab saat itu menjadikan cuaca sebagai rute perjalanan. Pada musim panas dilakukan perjalanan dagang ke utara, antara lain ke Syria, Yordania, Palestina dan Lebanon, bahkan sampai ke Turki dan sampai ke perbatasan Eropa Barat. Sementara pada musim dingin mereka melakukan perjalanan dagang ke selatan, yaitu ke Yaman dan ke Ethiopia karena cuaca lebih hangat. Ya, titik tolak penerapan ekonomi Islam pada masa kenabian. Adapun sebagian langkah-langkah yang dilakukan oleh Rasulullah agar perubahan tetap stabil adalah sebagai berikut. Yang pertama, membangun masjid. Disinilah Rasulullah mengatur seluruh roda pemerintahan negara. Yang kedua, memberdayakan kaum muhajirin dengan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum muhajirin. Yang ketiga, membuat konstitusi negara. Dalam konstitusi negara Madinah ini, pemerintahan menegaskan tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara, baik muslim ataupun non-muslim, serta sistem pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat yaitu meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara. Lebih spesifiknya, Rasulullah meletakkan dasar-dasar sistem keuangan negara sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ya. Yang keempat yaitu kebijakan fiskal pada masa Rasulullah SAW. Disimpulkan beberapa prinsip pokok tentang kebijakan ekonomi Islam yang dijelaskan Al-Quran sebagai berikut, yaitu prinsip pokok, ya, tentang kebijakan ekonomi Islam menurut Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah penguasa tertinggi mutlak sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kekayaan harus diperputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan. Yang enam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Yang ketujuh, menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersikap wajib atau bersikap sukarela. Selanjutnya, berkaitan dengan bangunan sistem ekonomi Islam ini,
Rasulullah menetapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada masa itu. Secara sederhana, kebijakan fiskal di masa Rasulullah SAW tergambar dalam sistem sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, Rasulullah menghimbau kaum ansor agar memberi lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang ketiga, membicarakan kebijakan pajak pada pedagang dari luar Madinah. Yang keempat, pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang kelima, Rasulullah menetapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang lain, serta menetapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan peningkatan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Sedangkan pengaturan keuangan pada masa Rasulullah SAW secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber keuangan atau pendapatan negara. Di antara sumber-sumber pendapatan negara ini ada yaitu zakat dan usyur. Sedangkan zakat diambil dari pertama, benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, perhiasan atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua yaitu benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas lagi, perhiasan atau dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing. Yang keempat, berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan. Yang kelima, hasil pertanian termasuk buah-buahan. Yang keenam, luqotoh atau benda yang ditinggalkan musuh. Yang terakhir adalah barang temuan. Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya selain zakat dan usyur maksudnya, yaitu tambahan sebagai berikut: uang tebusan pada tawanan perang, khususnya perang Badar. Nah, banyak pada tawanan saat itu dari kaum musyrikin ditawan oleh kaum muslimin. Nah, di situ ada uang tebusan bagi mereka untuk yang mempunyai harta dan ingin mereka bebas. Yang kedua adalah pinjam-meminjam. Yang kelima, khumus atau rikas atau harta karun. Nanti khumus akan dijelaskan. Yang keempat adalah amwal fadilah, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Dan selanjutnya adalah wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatnya akan disimpan di Baitul Mal. Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya. Selanjutnya zakat fitrah, itu selanjutnya lagi bentuk lain sedekah seperti hewan kurban dan kafarat. 2. Pos-pos pengeluaran negara. Nah, pos-pos pembagiannya yaitu 1/5 untuk Allah. Nah, ini yang disebut khumus, dan rasulnya untuk para kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para musafir. Yang keempat, 4/5 bagiannya diberikan kepada anggota pasukan yang terlibat peperangan. Nah, adapun yang menunggang kuda, mereka mendapat 2 kali lipat. Sedangkan yang terakhir adalah Baitul Mal, yang terakhir adalah barang temuan. Selain sumber-sumber pendapatan negara tersebut, terdapat beberapa sumber pendapatan lainnya selain zakat dan usyur maksudnya, yaitu tambahan sebagai berikut: uang tebusan pada tawanan perang, khususnya perang Badar. Nah, banyak pada tawanan saat itu dari kaum musyrikin ditawan oleh kaum muslimin. Nah, di situ ada uang tebusan bagi mereka untuk yang mempunyai harta dan ingin mereka bebas. Yang kedua adalah pinjam-meminjam. Yang kelima, khumus atau rikas atau harta karun. Nanti khumus akan dijelaskan. Yang keempat adalah amwal fadilah, yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau seorang muslim yang telah murtad dan pergi meninggalkan negaranya. Dan selanjutnya adalah wakaf, yaitu harta benda yang didedikasikan oleh seorang muslim untuk kepentingan agama Allah dan pendapatnya akan disimpan di Baitul Mal. Nawaib, yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya. Selanjutnya zakat fitrah,
Itu selanjutnya lagi bentuk lain sedekah seperti hewan kurban dan kafarat. 2. Pos-pos pengeluaran negara. Nah, pos-pos pembagiannya yaitu 1/5 untuk Allah. Nah, ini yang disebut khumus, dan rasulnya untuk para kerabat, anak yatim, orang miskin, dan para musafir. Yang keempat, 4/5 bagiannya diberikan kepada anggota pasukan yang terlibat peperangan. Nah, adapun yang menunggang kuda, mereka mendapat 2 kali lipat. Sedangkan yang terakhir adalah Baitul Mal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa tertinggi mutlak sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. Yang kedua, manusia hanyalah khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, bukan pemilik yang sebenarnya. Yang ketiga, semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kekayaan harus diperputar dan tidak boleh ditimbun. Yang kelima, eksploitasi ekonomi dalam segala bentuknya merupakan riba yang harus dihilangkan. Yang enam, menerapkan sistem warisan sebagai media redistribusi kekayaan yang dapat mengeliminasi berbagai konflik individu. Yang ketujuh, menetapkan berbagai bentuk sedekah baik yang bersikap wajib atau bersikap sukarela. Selanjutnya, berkaitan dengan bangunan sistem ekonomi Islam ini, Rasulullah menetapkan berbagai kebijakan fiskal sebagai bagian dari politik ekonomi pada masa itu. Secara sederhana, kebijakan fiskal di masa Rasulullah SAW tergambar dalam sistem sebagai berikut. Yang pertama, Rasulullah mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor. Yang kedua, Rasulullah menghimbau kaum ansor agar memberi lapangan pekerjaan bagi kaum muhajirin. Yang ketiga, membicarakan kebijakan pajak pada pedagang dari luar Madinah. Yang keempat, pengaturan APBN yang dilakukan Rasulullah SAW secara cermat, efektif, dan efisien menyebabkan jarang terjadi defisit anggaran meskipun sering terjadi peperangan. Yang kelima, Rasulullah menetapkan kebijakan meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang lain, serta menetapkan kebijakan insentif untuk menjaga pengeluaran dan peningkatan partisipasi kerja dan produksi kaum muslimin. Sedangkan pengaturan keuangan pada masa Rasulullah SAW secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, sumber-sumber keuangan atau pendapatan negara. Di antara sumber-sumber pendapatan negara ini ada yaitu zakat dan usyur. Sedangkan zakat diambil dari pertama, benda logam yang terbuat dari emas seperti koin, perkakas, perhiasan, atau dalam bentuk lainnya. Yang kedua yaitu benda logam yang terbuat dari perak seperti koin, perkakas lagi, perhiasan, atau dalam bentuk lainnya. Yang ketiga, binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing. Yang keempat, berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan. Yang kelima, hasil pertanian termasuk buah-buahan. Yang keenam, luqotoh atau benda yang ditinggalkan musuh. Kebijakan ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Kebijakan moneter. Mata uang bangsa Arab yaitu dinar dan dirham. Kebijakan moneter bukan hanya mengotak-atik suku bunga, bahkan sejak ke zaman Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter tidak menggunakan instrumen bunga sama sekali. Untuk menjaga kestabilan, beberapa hal berikut dilarang. Yang pertama, permintaan yang tidak real. Yang kedua, transaksi talaqi rukban atau mencegat penjual dari kampung di luar kota untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan harga. Yang ketiga, transaksi kali bikali atau bukan transaksi tidak tunai. Yang keempat, segala bentuk riba. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Ekonomi Islam pada masa Rasulullah SAW. Munculnya Islam dan diangkatnya Muhammad sebagai Rasulullah merupakan babak baru dalam sejarah dan peradaban manusia. Secara umum, menurut Dr. Shafi Antonio, tugas seorang khalifah yaitu tugas
untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam hidup dan kehidupan. Islam mempunyai pandangan yang sangat jelas terhadap harga maupun kegiatan ekonominya. Beberapa pemikiran ekonomi Islam yang diadaptasi ilmuwan barat yaitu teori invisible hands yang sangat populer di kalangan ulama. Teori ini berasal dari sebuah hadis seperti yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa pada saat itu harga-harga barang di kota Madinah sedang melambung tinggi. Lalu orang-orang sekitar memberikan saran kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah lah yang menentukan, yang menahan, melapangkan dan memberi rezeki." Aku sangat berharap bahwa kelak saat aku bertemu dengan Allah, tidak ada yang menuntutku tentang kezaliman akan darah maupun harta. Dengan adanya hadis ini, terlihat dengan jelas bahwa Islam lebih dulu mengajarkan teori invisible hands atau mekanisme pasar daripada Adam Smith. Inilah teori Islam yang mendasari teori tentang harga.